Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindi Tahaku, kelas 1C Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya meresensi buku yang berjudul Di Antara Dua Sujud. Penulisnya yaitu Muhammad Irata. Muhammad Irata adalah laki-laki bernama lengkap Muhammad Irfandi Ontalu, lulusan D1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tahun 2005. Lelaki kelahiran 3 Juni 1986 ini kini menjadi pegawai negeri di instansi pertanahan Gorontalo. Meski telah menjadi aparat pemerintah, kecintanya pada dunia penulisan cukup besar. Ia menjadi alumnus sekolah menulis online tahun 2010 dan berhasil menjadi pemenang favorit dalam lomba menulis cerita pendek tingkat nasional yang diadakan oleh sebuah perusahaan swasta. Novel Di Antara Dua Sujud yang ditulis oleh Muhammad Irata, penerbit Dapur Buku, cetakan pertama Agustus 2012, memiliki halaman 500 halaman dengan ukuran 14,8 x 12 cm. ISBN 978602774947. Novel ini menceritakan tentang dua orang pemuda yang soleha yang bernama Aslam dan Furqon yang sudah bersahabat sejak lama. Dari mereka masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Di awal cerita, Aslam dan Furqon dipertemukan oleh dua orang wanita yang bernama Safana dan Mona. Safana ini adalah teman Aslam waktu masih kuliah dulu. Safana ini juga memiliki pacar yang dikiranya pacarnya ini adalah orang baik. Ternyata perkiraan Safana adalah salah. Safana diperlakukan dengan tidak baik dan dilecehkan oleh pacarnya. Akhirnya Safana menganggap dirinya sudah tidak suci lagi. Safana pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Kepada semua laki-laki dan menganggap semua laki-laki itu sama saja. Membalaskan dendamnya yaitu menjadi pelacur dan untuk mengambil semua uang yang dimiliki oleh laki-laki yang membayarnya. Sedangkan Muna adalah sahabat Safana yang bekerja juga sebagai seorang pelacur sama seperti dirinya. Selain dari alasannya untuk membalaskan dendam, Safana juga berkorban demi keluarganya. Safana menjual dirinya demi memenuhi kebutuhan keluarga, membayar uang kuliahnya, dan membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Berbekal ikhlas dan tulus, Aslam ingin Safana berubah. Sehingganya Aslam mengirim uang serta surat kepada perempuan yang menjual dirinya demi kebaikan keluarganya. Tak sekalipun ia pernah menampakkan diri di hadapan perempuan bernama Safana, meski ada kekaguman yang tumbuh di dalam dirinya. Aslam berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan perempuan yang cantik karena dibalut iman dan takwa. Lambat laun Aslam menaruh hati kepada Safana, tetapi ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan wanita lain. Wanita lain tersebut adalah Safana, sehingga mereka berdua menikah. Dan pada akhirnya Safana berubah menjadi wanita yang baik dan soleha.
Berbekal semangat dan tekad untuk mencari ridhonya, Furqon melangkahkan kaki ke Manado. Misi awalnya cuma satu, menyelesaikan penelitiannya tentang reklamasi tanah di sana. Siapa sangka ia bertemu dengan seorang ilmuwan asal Jepang, Hichiro Nakayama, yang selalu mengumbar kalimat, "Seharusnya Tuhan tak perlu mengirimkan gempa, karena itu percuma dan tak mampu menghancurkan hasil karyaku." Ia juga mulai menaruh perhatian pada keponakan Nayumi yang mau belajar cara bersujud. Furqon pergi ke Manado untuk melakukan penelitian tentang reklamasi tanah yang ada di Manado. Ternyata di sana dia bertemu dengan seorang ilmuwan Jepang yang bernama Hichiro Nakayama yang selalu berkata, "Seharusnya Tuhan tidak perlu mengirimkan gempa karena percuma dan tak mampu menghancurkan karyaku." Furqon bertemu dengan seorang gadis Jepang yang bernama Nayumi. Ia adalah keponakan dari Hichiro Nakayama. Seiring berjalannya waktu, Furqon dan Nayumi saling menaruh hati, dan Nayumi ingin belajar caranya bersujud dan rasanya mempunyai agama. Akhir cerita, hati Furqon kemudian hancur ketika tahu bahwa Nayumi adalah seorang bintang panas. Kelebihan dari novel ini adalah novel ini mudah dibaca dan dipahami karena menggunakan bahasa baku serta alur maju yang semakin memudahkan untuk mengingat keseluruhan isi cerita. Tidak hanya itu, novel ini juga memberikan gambaran bahwa tidak selamanya seorang yang hina di mata manusia berakhir dengan kehinaan. Pada akhirnya, kita semua mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kelemahan dari novel ini memiliki halaman yang cukup tebal, yaitu 511 halaman tanpa gambaran, yang membuat orang-orang menjadi malas untuk membacanya. Ada beberapa sesi cerita yang cukup panjang dan membosankan karena intinya sama saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.